berarti kalau model itu apa dia? Yang dimanfaatkan daripadanya itu apa? Itu wajahnya, tubuhnya. Jadi bukan kemampuan intelektualitasnya, bukan pekerjaan yang dilakukan oleh fisik dia, misalnya menyapu atau apa. Ini berarti hukum haram, walaupun busana yang diperagakan oleh model itu, walaupun itu adalah busana muslimah, itu kalau menurut saya tetap haram. Penjelasan tentang mengujroh seorang wanita untuk berjualan hijab. Jadi dia pakai kerudung, dia pakai hijab, kemudian difoto. Apakah boleh Ustadz? Karena itu mengontrak wanita tentu untuk kecantikannya dipakai hijab itu. Kan sebenarnya fokusnya adalah jilbabnya, tapi sebagian orang bilang enggak karena yang difoto cantik sih gitu. Jadi ya karena ada cantiknya gitu. Nah, ini bagaimana Ustadz? Ada sebagian yang wajahnya dirabun-rabunkan gitu, dihapus wajahnya gitu. Bagaimana seharusnya Ustadz? Iya, jadi pekerjaan sebagai seorang model bagi seorang perempuan, walaupun itu model jilbab atau kerudung, itu tetap haram gitu. Karena kalau kita tanya lebih detail lagi, perempuan itu menjadi model memakai busana muslimah itu apa, segi apa yang diambil manfaatnya dari perempuan itu? Apakah kecerdasannya, ataukah kerja fisiknya, atau apanya? Maka jawabannya itu adalah karena wajahnya, nggak ada yang lain. Ya, biasanya yang menjadi model itu tentu dipilih yang wajahnya cantik kan. Berarti itu yang dimanfaatkan itu adalah kecantikannya. Itu tetap tidak boleh. Yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW itu adalah dari wanita itu adalah kerja fisiknya. Ya, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud tadi sudah saya jelaskan, dari sahabat Nabi yang namanya Rafi' bin Rifa'ah namanya sahabatnya itu, naha Rasulullah SAW an kasbil ammati. Rasulullah itu melarang pencaharian dari seorang amah. Amah itu artinya budak perempuan. Itu dilarang oleh Nabi. Seorang budak perempuan itu dia punya pekerjaan illa kecuali ma'amilat biyadaiha, kecuali apa-apa yang bisa dikerjakan dengan kedua tangannya, mithlul khubzi, seperti membuat roti, membuat adonan roti, atau yang semisalnya. Nabi memberi contoh misalnya menenun kain atau mencari rumput. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dibolehkan untuk seorang perempuan itu adalah satu yang memanfaatkan kerja fisiknya, atau yang semisal itu. Yang penting itu bukan pekerjaan yang memanfaatkan kecantikan atau tubuhnya ya. Kerja fisik itu ya kerja seperti tadi yang dicontohkan oleh Nabi itu, membuat roti, menenun kain, ya. Termasuk yang semisal itu, yang dibolehkan itu adalah pekerjaan intelektual, yaitu kerja yang memanfaatkan ilmu dari perempuan itu. Misalnya perempuan itu mengajar, menjadi dosen. Kalau seorang perempuan mengajar menjadi dosen itu, kalau kita tanya apa sih, segi apa yang diambil manfaatnya dari perempuan itu, maka kita akan menjawab perempuan yang menjadi dosen itu memberikan ilmunya, bukan memberikan kecantikannya atau tubuhnya, tidak. Begitu juga kalau seorang perempuan misalnya dia itu melakukan kerja yang sifatnya kerja fisik, menjadi pembantu rumah tangga. Apa sih yang dikerjakan oleh dia? Yang diambil dari perempuan itu manfaat apanya? Itu adalah kerja fisiknya, bukan wajahnya, bukan tubuhnya. Nah, berarti kalau ada sebuah pekerjaan atau profesi yang kalau kita tanya sebenarnya perempuan itu bekerja itu apa yang diambil manfaatnya dari dia, kalau jawabannya adalah wajahnya atau tubuhnya, itu berarti hukumnya haram. Nah, kalau seorang model, berarti kalau model itu apa dia? Yang dimanfaatkan daripadanya itu apa? Itu wajahnya, tubuhnya. Jadi bukan kemampuan intelektualitasnya, bukan pekerjaan yang dilakukan oleh fisik dia, misalnya menyapu atau apa. Ini berarti hukum haram, walaupun
busana yang diperagakan oleh model itu, walaupun itu adalah busana muslimah, itu kalau menurut saya tetap haram, gitu, ya. Jadi oleh karena itu, kalau kita punya kegiatan bisnis yang berupa bisnis busana, ini menurut saya kita harus berhati-hati dalam cara promosinya, dalam cara marketingnya, termasuk juga dalam cara displaynya. Kalau kita itu punya toko atau punya outlet itu ya pasanglah atau promosikan dengan cara-cara yang benar tanpa menggunakan jasa model. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz, bagaimana kalau yang jadi modelnya anak-anak? Tadi kan perempuan dengan kecantikan molekan tubuhnya, dengan auratnya. Nah, ini modelnya anak-anak Ustadz, misalnya jual baju anak-anak. Bolehkah mengujroh anak-anak? Ya, jawabannya boleh, tapi menurut saya sebaiknya tidak dilakukan. Boleh itu karena memang kalau anak-anak dalam pengertian itu belum balik. Belum balik itu artinya belum mempunyai tanda-tanda balik ya. Kalau tanda balik itu katakanlah umur itu di bawah 15 tahun menurut tahun Hijriah. Jadi selama umurnya itu masih belum 15 tahun, belum balik, itu sebenarnya kan belum terkena hukum-hukum. Ya, itu secara syariah sih boleh saja. Tetapi kenapa tadi saya mengatakan sebaiknya tidak? Karena ini untuk memberikan pembiasaan. Ya, pembiasaan kepada seorang anak supaya sejak kecil, walaupun belum terkena taklif hukum misalnya haram misalnya, kan itu belum berlaku untuk anak-anak. Tetapi sejak kecil itu sebaiknya kita sudah melakukan pembiasaan kepada anak. Contoh misalnya ya, anak perempuan yang belum balik itu kan sebenarnya belum wajib menutup rambutnya kan. Ya kan? Misalnya anak SD kelas 1 itu kan belum. Baru nanti diwajibkan oleh syariat menutup rambutnya dengan kerudung atau khimar. Itu kalau sudah haid. Ya kan? Ada hadis Nabi nih. Riwayat Imam Abu Dawud dari Aisyah. Jadi beliau meriwayatkan bahwa dakhala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah pada suatu saat masuk rumah. Pada saat itu ada saudara perempuannya Aisyah yang namanya Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar pada waktu itu sedang bersama Aisyah. Ini kan dua bersaudara kandung, ayahnya adalah Abu Bakar Siddiq. Waktu itu ternyata Asma itu tidak memakai kerudung dan bajunya itu tipis gitu, transparan. Maka ketika Rasulullah melihat dia, Rasulullah berpaling. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Asma, innal mar'ata idza balaghatil mahid." Hai Asma, apabila perempuan itu sudah haid, lam yasluh an yura minha illa hadza wa hadza. Maka tidak boleh nampak daripadanya illa hadza wa hadza, kecuali ini dan ini. Nabi menunjuk wajahnya dan dua telapak tangannya. Wa asyara ila wajhihi wa yadayhi. Jadi Nabi mengatakan ila hadza wa hadza, kecuali ini dan ini. Nabi memberikan petunjuk, kecuali ini itu Nabi menunjuk kepada wajahnya, dan kecuali ini yaitu dua telapak tangannya. Jadi Nabi mengatakan kalau wanita itu sudah haid, tidak boleh dia memperlihatkan tubuhnya kecuali ini dan ini, muka dan dua telapak tangan. Berarti kalau kita tarik pengertian sebaliknya, kalau belum haid gimana? Kalau belum haid kan berarti belum wajib. Ya. Tetapi saya katakan ini lebih baik itu dihindari yang semacam ini untuk tadi proses pembiasaan kepada seorang anak, walaupun dia belum balik, itu kita biasakan untuk terikat dengan hukum syara. Sejak kecil kita pakaikan kepada dia, seorang perempuan itu walaupun belum balik, kita minta dia pakai kerudung, kita biasakan pakai kerudung, pakai busana yang sopan yang menutup aurat. Ya. Ini juga yang menjadi pelajaran yang bisa kita tarik dari sabda Rasulullah tentang sholat untuk anak-anak. Rasulullah mengatakan muru auladakum bisolati
Wahum abna'u sab'i sinina. Perintahkan anak-anakmu itu untuk sholat ketika umurnya 7 tahun. Padahal 7 tahun itu sudah balik atau belum? Belum kan? Tapi ini untuk proses pendidikan, pembiasaan. Nabi memerintahkan orang tua supaya kalau punya anak umur 7 tahun, perintahkan anakmu itu untuk sholat. Wadribu 'alaiha wahum abna'u 10 sinina. Dan pukullah anakmu itu kalau tidak mau sholat, kalau umurnya itu sudah 10 tahun. Jadi Nabi mengatakan begitu, pukul anakmu. Kalau sudah 10 tahun disuruh sholat, dia nggak mau. Padahal yang namanya 10 tahun itu sudah balik atau belum? Belum kan? Balik itu kan 15 tahun. Ya, walaupun ini bukan satu-satunya tanda balik ya. Tanda balik itu bisa dari segi umur, bisa dari mimpi basah, mimpi yang terkait dengan seksualitas, kemudian keluar air mani, atau sudah tumbuh rambut kemaluan. Ya. Nah, jadi intinya kalau ada model anak-anak, ya itu secara syariah itu boleh, tetapi sebaiknya kalau menurut saya itu tidak dilakukan untuk membiasakan anak-anak itu terikat atau patuh kepada syariah.